maksudnya bukan sesuatu yang apa ya, yang yang apa namanya, yang baru atau yang nggak pernah kita dengar gitu, tapi ini adalah perkara yang sering, bahkan selalu harus kita ingat dan selalu harus kita perhatikan gitu ya, yaitu tadi perkara keimanan. Jadi meneguk manisnya iman. Sebagai orang yang mengaku beriman, tentu kita menginginkan pengakuan keimanan kita yang kita lafazkan dengan lisan kita, kemudian kita yakini dengan qalbun kita, dengan hati kita, dan kemudian kita amalkan dengan perbuatan kita, kelak mendapatkan pengakuan gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengaku beriman tetapi nanti di yaumil akhir Allah tidak menerima pengakuan itu, maka sungguh kita adalah orang-orang yang merugi ya, nauzubillah min zalik. Nah, oleh karena itu maka perkara iman ini adalah perkara yang tadi harus selalu diperhatikan, karena iman ini kan adalah dasar gitu ya, dasarnya kita menjadi hambanya Allah gitu, dasarnya kita untuk mudah melaksanakan syariat-syariatnya Allah. Ketika keimanan kita itu bermasalah, keimanan kita itu rusak, ibarat tanaman nih Mbak, kalau akarnya itu rusak gitu ya, atau akar tanaman itu tidak kokoh, tidak kuat, tidak bagus gitu, maka kan iya gitu, tumbuhan itu kan terlihat gitu ya, mulai dari pertumbuhan batangnya, kemudian cabangnya, daunnya, sampai ke buahnya itu tidak akan sempurna gitu ya, tidak sesuai dengan seperti apa yang kita harapkan. Maka keimanan kita pun seperti itu juga gitu. Kalau keimanan kita itu bermasalah, maka bagaimana mungkin kita akan mudah untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang gitu ya. Nah, jadi orang yang bisa gitu ya meneguk manisnya iman itu ibarat orang yang juga sedang makan gitu. Kalau orang yang antara orang yang mampu menikmati nikmatnya makanan dengan yang tidak, itu kan berarti antara orang yang sehat dengan orang yang sakit gitu ya. Jadi ya gitu, jadi orang yang beriman itu pun kalau imannya sedang sehat atau imannya sehat atau imannya sedang sakit, itu tentu berdampak kepada fisiknya dari luar gitu ya, itu akan kelihatan sekali begitu. Nah, kalau orang yang sakit ketika dia menghadapi makanan itu kan bersemangat gitu, ya kan, bersemangat sekali. Nah, tapi kalau orang yang sakit melihat makanan nggak berselera gitu ya, bahkan mau muntah, seenak apapun makanan itu disodorkan ke hadapannya, dia pasti gitu, lemas, letih gitu ya. Padahal kalau misalnya dia sehat itu mungkin bisa habis 2 atau 3 piring gitu. Nah, jadi orang yang beriman pun seperti itu. Ketika dalam kondisi imannya sedang sehat gitu ya, maka ketika melaksanakan perintah Allah pun dia akan bersemangat. Ketika sholat misalnya, baru juga masuk tarhim gitu kan di masjid, itu dia sudah berwudu, sudah tilawah juga gitu kan, menunggu sholat. Ketika sudah azan, dia menjawab azan dengan bersemangat, kemudian memakai pakaian yang bagus, rapi gitu ya, dan mengejarkan berjamaah. Itu ketika imannya sedang sehat gitu. Nah, tapi ketika sedang sakit gitu, boro-boro mengejarkan berjamaah, ya kan, menyelamatkan dirinya pun untuk tegak sholat itu rasanya luar biasa susah, ya kan. Ini baru perkara sholat, baru perkara yang lainnya gitu ya. Nah, ini kita mencontohkan kan dalam perkara yang paling dekat lah gitu ya dengan kita, fenomena gitu, sakit sehatnya contoh gitu ya, keimanan kita sebagai seorang muslim atau hambanya Allah. Nah, maka kita bisa mengecek sebenarnya gitu ya dalam keseharian kita itu, apakah iman kita saat ini sedang sehat atau sedang sakit gitu. Sama ketika kita juga kan, ketika mendeteksi tubuh kita ini tadi sehat atau sakit, contoh mudahnya aja mendekati makanan kan gitu ya. Nah, jadi tanda keimanan kita itu sedang sehat adalah dapat merasakan manisnya iman. Maka tadi pun ketika tandanya dia secara fisiknya sehat, psikisnya sehat, dia dapat merasakan nikmatnya makanan gitu ya yang ada di hadapannya. Maka orang yang
imannya sehat pun dia bisa merasakan betapa manisnya iman gitu ya. Maka kalau kita bicara iman itu apa kan gitu ya. Dan definisi iman itu pun harus selalu gitu ya kita ingat dan selalu kita kuatkan bahwa iman itu kan adalah perkara yang memang harus kita yakini 100% gitu ya. Tidak boleh ada keraguan kalau dalam konsep keimanan. Jadi sebagaimana kata dalam hadis Rasulullah gitu ya, ketika hadis ini turun menyampaikan bahwa mahwal iman gitu ya, iman itu apa, sehingga iman itu Rasulullah jelaskan terkait dengan 6 perkara itu ya, yaitu rukun iman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bil yaumil akhir bi qadri khairi wa syarr gitu ya. Jadi perkara yang 6 ini adalah perkara keimanan yang harus 100% kita yakini. Ibarat lingkaran tuh bulat betul, tidak boleh ada celah, bolong sedikit pun lubang untuk meragukan kita terkait dengan keimanan ini. Karena kalau kita ragu sedikit aja dalam keimanan, jadi iman tuh nggak boleh 99,99% gitu ya, nggak boleh, harus 100%. Jadi iman itu mutlak 100%. Iman kepada Allah harus 100%. Iman kepada malaikat, ya betul, iman kepada malaikat harus 100% gitu ya. Iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada wa qadar gitu. Nah, banyak orang yang tidak beriman kepada hari akhir gitu ya, merasa kalau hari akhir itu ibarat seperti suatu yang hayali gitu ya, hayali yang dia tuh nantilah kalau persoalan hari akhir gitu ya, itu kan sesuatu yang masih hayali. Itu kan hayali karena kita masih hidup, masih dunia adalah duniawi gitu ya. Nanti kalau kita sudah berada di alam barzah itu baru kita akan sadar bahwa yang namanya hari akhir itu bukanlah dongeng gitu ya, bukan suatu yang hayalan, tapi adalah kenyataan gitu ya, kenyataan gitu. Nah, oleh karena itu maka iman kepada hari akhir, makanya di Al-Quran juga Allah sering gitu ya mengajak kita mengatakan di dalam beberapa dalil Al-Quran itu memulai ya ayyuhalladzina amanu kan gitu ya, kemudian hai orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian dan beriman kepada hari akhir gitu ya. Ini diserukan kepada orang yang beriman kepada Allah, itu sudah otomatis beriman kepada hari akhir. Kalau dia mengaku beriman kepada Allah, mengingkari iman kepada hari akhir, hakikatnya dia tidak beriman. Maka salah satu dari poin rukun iman yang diajarkan kepada kita gitu ya, yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita, jika salah satu dari poin keimanan ini kita mengalami keraguan padanya, maka otomatis itu akan membuat iman kita bermasalah gitu ya. Jadi tidak boleh, tadi saya katakan ada keraguan kepada keimanan itu, dia harus mutlak 100%. Nah, keimanan itu harus hidup dan tumbuh dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi iman itu tidak boleh keluar atau tidak boleh tidak boleh kita tinggalkan gitu. Jadi iman itu seiring dengan waktu, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, maka iman itu pun harus ikut tumbuh. Jadi ya seharusnya memang semakin kita bertambah usia, semakin kita menua, semakin kita dewasa, keimanan itu juga harus semakin tumbuh dan semakin hidup gitu. Jangan semakin kita bertambah usia, semakin kita menua, justru malah keimanan itu semakin berkurang. Jangan sampai nanti Allah menjadikan kita kepada golongan orang yang merugi. Karena kan kalau keimanannya lebih baik yang kemarin daripada hari ini, atau lebih baik hari ini daripada yang akan datang gitu, maka sungguh kita berada pada posisi golongan orang-orang yang merugi gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh dari Anas bin Malik gitu ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 3 perkara yang bisa seseorang memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya keimanan. Jadi ada 3 perkara yang kalau seorang muslim memiliki yang 3 perkara ini, maka kata Rasulullah ia akan bisa merasakan manisnya keimanan. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya ya dibandingkan dengan yang lain, maka sungguh nikmatnya atau manisnya iman itu dapat kita rasakan. Jadi
apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Rasulullah contohkan kepada kita, maka itu haruslah kita amalkan gitu ya, harus kita jalankan. Nah, tidak boleh ada sedikit pun beratnya rasa di hati kita untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Ya memang manusiawi ya, kalau terkadang ketika kita ingin melaksanakan kewajiban itu ada rasa dongkol-dongkol berat di hati ya, sekali dua kali mungkin itu hal yang manusiawi gitu. Tapi kalau ini menjadi kebiasaan atau menjadi hal yang kita toleransi dalam diri kita, setiap melakukan kewajiban itu dirasakan kedongkolan, keberatan, ini adalah berarti perlu gitu ya pembaharuan iman, dalam artian perlu mencas iman itu kembali agar dia sehat, perlu obat untuk mengobati sakit iman gitu. Nah, kemudian yang kedua, ia mencintai saudaranya hanyalah karena Allah. Jadi ketika kita punya saudara, apakah itu saudara seiman, saudara sedarah kan gitu ya, maka landasan cinta kita kepada mereka itu adalah karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk mencintai saudara kita, dengan kerabat, saudara, dengan orang-orang yang serahim dengan kita gitu ya, maka berlaku baiklah gitu kan, karena memang orang yang utama, yang berhak gitu yang mendapatkan perlakuan terbaik dari kita itu adalah saudara kita yang sedarah dan juga seakidah dengan kita, sedarah seakidah juga gitu. Sehingga memang Allah itu sangat tidak suka gitu ya, atau Allah sangat benci kepada orang-orang yang berselisih paham atau atau berselisih, bahkan tidak saling menegur sapa bertahun-tahun, dan itu sedarah gitu. Nauzubillah min zalik, sedarah seakidah pula gitu. Padahal di situ ada perintah Allah, ini kan perintahnya wajib gitu ya, wajib kita untuk menjaga silaturahim, saling menjaga atau berbelas kasihan, saling mencintai karena Allah, karena itu perintah Allah. Ya namanya manusia, jangankan orang lain gitu ya, saudara serahim saja, sekandung saja kita sering mengalami konflik gitu ya, salah paham ya, manusiawi, karena terjadi interaksi tentu ada reaksi gitu. Nah, tetapi bukan berarti itu harus harus dilama-lamakanlah konfliknya gitu. Walaupun misalnya dengan kita harus minta maaf terlebih dahulu menyelesaikan konflik itu ya, walaupun misalnya yang bersalah itu adalah saudara kita, bukan kita, rasanya tidak akan menurunkan harga diri kita lah gitu ya, sebagai saudara sedarahnya untuk memperbaiki persaudaraan itu gitu. Jangan nunggu hari raya gitu ya baru saling bermaafan, nantilah bermaafan hari raya dulu, jangan gitu. Atau nantilah bermaafan kalau sudah Ramadan, atau nantilah bermaafan pas aku mau pergi ke Mekah misalnya ya, kalau umurnya sampai ke Mekah gitu ya, atau umurnya sampai Ramadan dan hari raya gitu. Yang pasti niat baik itu, apalagi terkait dengan perintah Allah tadi, mencintai saudara karena Allah, itu harus disegerakan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana ia tidak suka jika dilemparkan ke dalam api neraka gitu. Jadi kalau kita sudah Allah tunjuki kebaikan, Allah tunjuki jalan yang benar, maka kita harus benci kembali kepada jalan yang salah yang pernah kita lakukan gitu. Nah, sebagaimana kita benci ketika kita nanti akan dilemparkan ke dalam api atau neraka gitu ya. Jadi jangan begini, aku rindu misalnya nih kan gitu ya, kita sudah hijrah nih, tapi rindu dengan masa lalu yang di situ banyak kemaksiatan yang kita lakukan gitu. Anggaplah itu satu yang kita tidak pahami gitu ya, atau tidak kita ketahui. Tapi ketika kita sudah Allah tunjuki kebenaran, Allah tunjuki jalannya gitu, janganlah kita merasa rindu dan ingin melakukannya kembali gitu ya. Nauzubillah min zalik gitu. Nah, oleh karena itu maka tiga hal tadi yang membuat seseorang itu bisa menikmati manisnya iman itu ya. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai, kemudian mencintai saudaranya gitu ya karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran setelah menyelamatkan dirinya, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan kepada api neraka. Dan yang pertama tadi, cinta kepada Allah Rasulnya adalah puncak cinta tertinggi gitu. Kenapa? Karena yang menciptakan kita adalah Allah, kemudian yang memberikan aturan kepada kita agar kita selamat adalah Allah, dan cinta Allah itu adalah cinta yang hakiki gitu ya. Cinta itu nggak pernah
berdusta gitu. Allah tuh nggak pernah memberikan kita PHP gitu ya, dan juga tidak pernah memberikan hoax, apalagi janji-janji manis gitu. Allah itu selalu maha benar dengan segala janjinya gitu. Nah, oleh karena itu dikatakan cinta Allah kepada Rasulnya adalah puncak tertinggi. Maka orang yang tadi mampu untuk merasakan manisnya keimanan itu, dia akan merasakan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya itu akan berbuah kepada ketaatan ya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu bukti bahwa seorang bisa merasakan manisnya keimanan itu adalah dia melahirkan ketaatan gitu ya, melahirkan ketaatan kepada dirinya. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 31 di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak mungkin kita yang hidup di dunia ini tidak punya dosa gitu ya, tidak punya salah dan tidak punya kekhilafan, karena memang fitrahnya manusia Allah ciptakan itu tempatnya salah dan khilaf. Tetapi itulah gunanya Allah memberikan kita petunjuk hidup, yaitu Al-Quran. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari kesalahan, dari dosa dan khilaf yang bertumpuk gitu ya, yang menjadi fitrahnya manusia gitu. Nah, dalam hadis riwayat Muslim juga Rasulullah SAW bersabda, akan merasakan kelezatan atau manisnya iman orang yang ridho kepada Allah sebagaimana Rabbnya, dan Islam sebagai agamanya, serta Rasulullah Muhammad sebagai nabinya gitu ya. Jadi orang yang tadi merasakan nikmat atau manisnya iman, yang poin pertama akan dapatkan adalah ia akan mencintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaannya atas segala hal gitu ya. Sehingga tadi cinta itu melahirkan ketaatan, karena puncak cinta kepada Rasulnya adalah puncak cinta tertinggi yang melahirkan ketaatan. Jadi kalau kita mencintai seseorang melahirkan ketaatan, itu berarti cintanya betul gitu ya. Tapi kalau cinta kepada seseorang tapi melalaikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka cintanya itu tahyul gitu ya. Gitu ya, atau itu cinta tuyul gitu. Itu nggak betul gitu ya. Nah, baik, mungkin itu Mbak untuk sesi ini, dan insya Allah kita lanjut untuk sesi berikutnya. Baik, tadi kita sampai ke cinta Allah kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Cinta puncak tertinggi dari cinta ya, karena melahirkan ketaatan. Nah, kemudian tadi yang kedua itu adalah cinta kepada sesama saudara gitu ya, kepada sesama saudara hanyalah karena Allah gitu. Jadi tadi saya katakan bahwa mencintai saudara itu baik tadi saudara serahim gitu ya, atau kerabat dekat dan saudara seiman, itu landasannya adalah karena Allah, atau itu adalah perintah Allah. Dalam Quran surah At-Taubah Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya katakanlah, jika bapak, anak-anak dan saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik ya. Jadi ya bukan berarti kita tidak boleh mencintai saudara gitu ya, orang tua, anak-anak, harta gitu, karena itu adalah fitrahnya manusia gitu, bakalan mencintai hal-hal yang itu, yang sifatnya materi gitu ya. Tetapi tidak boleh dikatakan dalam Quran Surah At-Taubah 24 tadi mencintai hal-hal yang demikian dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya gitu ya. Karena kalau cinta Allah dan Rasulnya itu sudah kalah dengan cinta materi duniawi, maka kita kan akan menjadi nafsunya itu jadi seperti nafsu hayawan gitu ya, liarlah seperti itu. Maka kita akan menghalalkan segala cara untuk meraih gitu ya, meraih duniawi dan meninggalkan tadi apa yang Allah perintahkan gitu. Akhirnya nanti muncullah kita jadi orang-orang yang yang kapitalistik gitu ya, menganggap bahwa materi itu adalah segala-galanya. Allah dan Rasulnya itu nomor 2 gitu, bahkan nomor 3, nomor 4, Allah alam gitu, di nomor berapa diletakkan cintanya kepada Rasulnya. Ketika Allah melarang
melarang misalnya berpacaran gitu ya, melarang berzina, melarang korupsi gitu, dan itu dikatakan nantilah gitu ya, atau melarang tawuran, melarang apa tuh yang rame itu judol ya, judi online misalnya gitu. Nah itu ya, itu kalaulah tadi dikatakan dia bisa merasakan manisnya keimanan pada dirinya, maka dia akan mudah untuk meninggalkan itu semua. Tapi kalau dia tadi imannya dia tidak merasakan betapa nikmatnya taat kepada Allah dan Rasulnya gitu ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka perkara-perkara yang Allah larang tadi justru lebih ia cintai daripada Allah dan Rasulnya gitu ya. Nah maka dikatakan tadi jika ia lebih cintai yang 8 tadi ya, yang disebutkan dalam surah At-Taubah 24 itu, lebih ia cintai daripada Allah dan Rasulnya atau berjihad di jalan Allah, maka akan mendatangkan bencana. Coba kita lihat betapa banyak orang-orang yang putus pacaran, bunuh diri kan gitu ya, padahal sudah Allah larang, soalnya nggak mau ya udahlah gitu. Kalau resiko ya begitu gitu, kalau sudah orang larang tuh jangan dideketin gitu. Nah berapa banyak orang yang jadi bencana gitu ya, jangankan hamil di luar nikah gitu ya, dibunuh pun banyak gitu ya, perkara perselingkuhan misalnya. Nah korupsi misalnya, dipenjara kan gitu ya, atau ditarik hartanya, dimiskinkan gitu. Secara di duniawi saja Allah sudah memberikan bencana gitu ya kepada hidupnya, ketika dia tadi lebih mencintai tadi materi duniawi ketimbang daripada Allah dan Rasulnya atau perintah-perintah Allah gitu ya. Nah maka seharusnya hal itu boleh gitu ya kita cintai, tapi bukan menjadi tujuan segala-galanya gitu ya, segala-galanya. Maka yang namanya keluarga gitu ya, saudara, harta itu kan untuk dijaga gitu ya, bukan untuk dijadikan sebagai landasan cinta atau dijadikan sebagai tujuan segala-galanya dari kehidupan kita gitu ya. Nah maka dikatakan dalam hadis Bukhari juga, tidak akan beriman gitu ya salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Kita lihat nanti kalau bagaimana hadis-hadis yaumil akhir itu kan dikatakan bahwa ketika nanti kita sudah berada di yaumil hisab, di antrian yang begitu panjang itu, yang kita harapkan itu kan endingnya itu adalah bertemu dengan Rasul kan gitu ya, bertemu dengan Allah gitu. Hatta pun misalnya kita nggak bertemu dengan keluarga kita, itu sebenarnya bukan suatu hal yang paling kita harapkan loh gitu. Bukan berarti kita nggak boleh mencintai mereka, wajib, bahkan kata Allah wajib mencintai mereka, tetapi tidak menjadikan mereka sebagai tujuan daripada hidup kita gitu ya, yang membuat kita lalai dari Allah gitu. Suami boleh nggak mencintai istri, dia harus mencintai istrinya dengan apa? Dengan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya. Istri boleh nggak mencintai suaminya, dia harus mencintai suaminya dengan apa? Dengan ketaatan kepada suaminya, karena itu adalah perintah Allah gitu. Orang tua boleh nggak mencintai anaknya, wajib mencintai anaknya. Karena apa? Karena untuk mendidik dan membesarkan anak itu adalah amanah yang diberikan orang tua Allah kepada orang tua gitu. Tetapi bukan menjadikan istri, menjadikan suami, menjadikan anak, menjadikan harta sebagai alasan untuk tadi melalaikan perintah Allah gitu. Alasan anak, seorang ayah korupsi misalnya kan gitu ya, atau mengalahkan segala cara. Alasan istri, seorang suami mencuri misalnya, atau alasan alasan istri misalnya karena suami akhirnya dia selingkuh gitu. Ini bukan ini gitu ya, bukan seperti ini yang Allah perintahkan kepada kita. Tetapi bagaimana agar kita menjaga semuanya ini dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi itu disebut dengan mencintai gitu ya, saudara karena Allah gitu. Dan cinta dan benci, bertemu dan berpisah itu kan semuanya karena Allah. Kita bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan anak kita di dunia ini, bertemu dengan teman-teman sahabat-sahabat kita di dunia kan karena Allah. Dan tentu juga segala perkara yang tidak Allah suka juga harus menjadi perkara yang tidak kita sukai. Maka misalnya pertemanan tadi itu harus menghadirkan ketaatan. Agar apa? Agar pertemanan itu bernilai pahala kan gitu ya, bernilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti pertemanan itu pun akan memberikan manfaat sampai ke akhirat.
Jangan lupa gitu ya bahwa nanti di yaumil akhir kan ada kisah persahabatan gitu ya, yang saling mencari sahabatnya di surga dan di neraka gitu. Maka salah satu memang yang menentukan kehidupan kita atau ketaatan kita itu adalah persahabatan atau lingkungan. Sehingga memang ketika lingkungan kita misalnya pada hari ini fakta realita gitu ya, kita memang tidak hidup di lingkungan yang mendorong kita untuk taat kepada Allah gitu ya kan. Kemanapun kita pergi, lingkungan kita justru malah siap untuk memangsa kita untuk jauh daripada Allah. Ya udah, kau nggak usah di sini. Paling kalau kita bilang kayak gitu ke orang kan, ya udah nggak usah kau tinggal di sini, kau tinggal saja lah di gurun sana gitu, cari ketenangan. Bukan ketenangan yang kita cari ya, tetapi bagaimana agar kita bersama-sama menciptakan ketaatan kan gitu ya. Yang tadi misalnya keluarga individu mengaku sudah mendidik anak-anaknya dengan baik, maka ketika di masyarakat itu juga ayo saling membantu, saling merangkul gitu. Kita menciptakan ketaatan bersama-sama, bukan egois gitu ya, bukan saling menyalahkan, saling menjatuhkan sehingga merasa yang lain itu dosanya luar biasa lalu menganggap dirinya itu tak berdosa gitu ya. Tidak seperti itu juga, itu nanti akan memperuncing gitu ya, menimbulkan konflik sosial. Yang benar dalam Islam itu adalah saling merangkul untuk ketaatan. Nah, maka dalam hadis riwayat Malik juga dikatakan, saling berjabat tanganlah kalian, niscaya akan hilang rasa dengki, dan saling memberi hadiahlah kalian, niscaya akan saling mencintai dan akan lenyap rasa permusuhan. Jadi dalam Islam itu disunnahkan kepada kita untuk saling berjabat tangan. Jadi sering-seringlah bersalaman gitu ya, karena kata Allah itu akan melenyapkan rasa permusuhan dan itu akan menimbulkan rasa saling mencintai, saling memberi hadiah kan gitu ya. Kemudian karena itu juga dikatakan bisa menghilangkan rasa dengki gitu ya. Nah, yang demikian itu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu gitu ya, maka waspadalah gitu ya dengan banyak hal yang bisa merusak keimanan kita gitu ya. Jangan sampai keimanan kita itu yang tadinya kita sudah bangun gitu ya dari dasar, kemudian kita berupaya terus-menerus menjaganya gitu. Nah, tetapi karena kita tadi tidak mau gitu ya menebar kebaikan, tidak mau misalnya peduli kepada lingkungan, kepada sesama, nanti sebenarnya lama-lama iman kita sendiri pun akan rusak gitu. Karena kalau beriman alone itu ya, beriman sendiri, nggak ikut orang lain itu kan gimana rasanya itu ya. Contoh misalnya di lingkungan itu cuma kita yang sholat, satu lingkungan gak ada yang sholat, tersiksa banget gak itu? Sangat kan gitu ya. Tapi kalau kita sholat, ketika kita keluar dari rumah semua orang juga sholat, ini kan luar biasa gitu. Cuma kita yang menutup aurat, ketika keluar rumah semua telanjang misalnya, dia gimana rasanya gitu, iya kan? Nah, lama-lama kita juga akan tergerus, ya kan? Kenapa? Karena akan hanya dua hal yang bisa kita lakukan. Kita akan menjadi the agent of change kan gitu ya di tengah-tengah masyarakat, atau justru malah kita orang yang terceng gitu ya, yang terubah oleh masyarakat tadi. Sehingga kalau kita mengaku kalau kita adalah the agent of change, maka bawalah perubahan itu. Jadi nggak cukup memang hanya dengan kita beriman sendiri. Kalaulah iman itu cukup dengan sendiri, Rasul pun tak akan dakwah. Iya kan? Rasul pun tak akan mengajak penduduk Mekah itu untuk beriman sampai mencari Nusrah hingga ke Madinah gitu ya, sampai menyebarkan Islam hingga ke Nusantara. Kalau iman itu cukup untuk Rasul, ya kan? Karena apa? Karena memang iman itu Allah perintahkan bukan untuk menjadi manusia yang selfish gitu. Allah tidak menginginkan penghuni surga itu hanya para nabi dan rasul, ya kan? Tapi juga menginginkan orang-orang seperti kita yang berlumuran dosa, yang bak seonggok sampah di depan Allah ini pun kelak bisa masuk ke dalam surganya gitu, ya kan? Nah, jadi kalau kita merasa tidak ada dosa, atau kita merasa dosanya sangat kecil dibandingkan dengan orang di luar yang tidak berdosa, maka itu juga hati-hati. Jangan-jangan itu adalah pintu atau jalan justru malah merusak iman kita sendiri gitu, ya kan? Maka kita tidak boleh merasa apa sih kalau misalnya alim sendiri begitulah kan gitu ya. Kita nggak diperintahkan untuk alim sendiri, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengajak orang lain untuk alim bersama gitu, ya kan? Untuk beriman bersama, untuk taat bersama. Jadi itulah yang nanti bisa kita rasakan betapa manisnya iman yang Allah perintahkan, yang Allah titipkan kepada kita itu.
Karena kan ada seorang intelektual muslim itu mengatakan bahwa hal pertama yang saya rasakan manisnya di dunia ini adalah Islam gitu. Ya kan, sekalipun memang Allah memberikan saya bonus-bonus kehidupan berupa harta, tapi yang beliau katakan yang paling saya rasakan nikmatnya hidup ini adalah ketika saya mengenal bahwa saya adalah seorang muslim gitu. Luar biasa, ya kan? Ya kita lihat juga misalnya seperti Imam Nawawi gitu ya, bagaimana beliau ini kisah cinta yang luar biasa, ya kan? Ketika dia berkata kepada istrinya, aku mencintaimu karena keimanan yang ada pada dirimu, kan gitu ya. Jika keimanan itu hilang pada dirimu, maka hilanglah cintaku kepadamu gitu. Karena apa? Karena kalau imannya itu hilang, tentu ketaatannya kepada suaminya juga itu akan hilang, ya kan? Kalau kita mencintai orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, artinya Allah dan Rasulnya saja ia tinggalkan, apalagi apalah kita kan gitu ya. Apalah kita yang begitu mudah untuk ia tinggalkan. Benar gitu ya. Jadi makanya memelihara keimanan itu adalah sesuatu yang wajib dan sangat urgent gitu ya, nggak boleh kita abaikan. Maka Rasul juga memerintahkan kepada kita agar selalu memperbaharui keimanan kita setiap saat, jangan sampai iman itu loss gitu ya. Ya, sekalipun memang keimanan kita itu terkadang dia naik turun gitu ya, tapi kalau kita merasa iman kita sedang tadi sakit atau turun, betul, nggak ada salahnya. Dan memang terkadang dia harus dipaksa untuk melakukan ketaatan agar dia sehat gitu. Orang yang sakit kan kadang harus dipaksa minum obat toh, ya kan? Iya, kalau nggak dipaksa minum obat, dia tidak akan merasa, dia nggak merasa badannya ringan, nggak berkeringat, nggak merasa sehat. Kalau ditunggu dia mau minum obat itu sampai kapan? Mungkin sampai mati pun dia akan minum gitu, iya kan? Nah gitu. Jadi orang yang kita pun misalnya, ya kan, banyak tuh nasihat-nasihat ulama itu ya. Kalau kita baca-baca bagaimana mereka memaksa dirinya untuk taat, ya kan, orang-orang yang bersegera melaksanakan perintah Allah itu terkadang gini, ketika kakinya malas misalnya untuk sholat, dia tampar kakinya gitu ya. Hai kaki, engkau tahu nggak kaki engkau itu diciptakan untukku sebagai apa? Gitu, bukan sebagai bukan sebagai penolongku untuk malas gitu, tapi sebagai penolongku untuk menegakkan ketaatan gitu. Nah, kemudian ketika misalnya tangannya ingin berbuat maksiat gitu ya, dia tampar tangannya dan berbicara kepada tangannya, hai tangan, engkau tahu nggak kenapa engkau dititipkan kepadaku? Engkau dititipkan kepadaku untuk membantu orang lain gitu, bukan untuk mencuri, bukan untuk bermaksiat kepada Allah gitu, ya kan? Nah begitu ya. Sehingga tadi saya katakan ya, ada memang masanya terkadang mungkin kita harus memaksa gitu ya diri ini untuk taat ketika kita sedang merasakan turunnya keimanan itu atau sedang merasakan sakitnya keimanan itu gitu. Nah, jadi oleh karena itu maka kita membiasakan tadi ya diri kita, sekalipun tadi memang harus dengan paksaan terlebih dahulu, dengan amalan-amalan soleh, dengan ibadah-ibadah yang itu menjaga keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, kemudian menghindari kita dari perkara-perkara futurnya keimanan gitu ya. Kalau iman kita futur dan tidak diperhatikan, karena iman itu juga punya haknya untuk diperhatikan dalam diri kita, bukan hanya wajah yang penuh dengan skincare yang harus diperhatikan gitu ya, yang di glowing gitu ya. Iman itu juga harus glowing gitu, benar kan? Maka iman itu juga perlu care, perlu perawatan gitu ya, perlu push, mau dia di press juga sesekali nggak masalah seperti itu. Nah, sehingga itu dia tadi ya, untuk menjaga keimanan kita agar tetap pada koridornya, tidak lari gitu ya dari garisnya. Dengan begitu kita nanti akan merasakan betapa ternyata Masya Allah gitu ya, manisnya, nikmatnya keimanan yang Allah titipkan kepada kita itu, yang bahkan andai pun gitu ya kita disodorkan penggantinya dengan gunung emas, itu tidak akan berarti apa-apa gitu ya bagi kita, jika kita diminta untuk mengganti keimanan kita dari Islam menjadi kekufuran dengan gunung sebesar gunung emas gitu.
Nah, jadi nggak akan berarti apa-apa gitu ya duniawi ini ketika kita tadi merasakan manisnya iman. Bukan berarti saya katakan tidak boleh menikmati apa yang ada di dunia gitu ya, tetapi bukan menjadikan mereka tadi sebagai pintu kelalaian, melainkan semuanya adalah amanah. Kalau dia bisa menjadi jalan kita menuju ketaatan, ketika harta bisa membawa kita kepada ketaatan, kenapa tidak, kan gitu ya, kita menjaganya gitu. Ketika pasangan, saudara, teman, anak-anak itu bisa membawa kita kepada ketaatan gitu ya, lalu kenapa bukan ke sana kita bawa, bukan kepada kelalaian. Nah, mungkin itu Mbak Injer. Baik, jadi untuk sesi ini gitu ya, terkait dengan tadi pembahasan kita meneguk manisnya iman gitu ya, atau merasakan gitu ya betapa keimanan itu sangatlah manis gitu ya sebenarnya bagi orang-orang yang mampu merasakannya gitu. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ahmad, Rasulullah SAW bersabda bahwa mengatakan, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapuskan kejelekan tersebut, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi maksud ikutilah kejelekan dengan kebaikan itu maksudnya bukan berarti boleh berbuat jelek nanti aku berbuat baik gitu ya, bukan seperti itu. Artinya ketika kita telah melakukan kesalahan gitu ya, atau terlanjur melakukan dosa, maka segeralah bertaubat. Nah, itu yang dimaksud gitu ya, segera bertaubat. Tentunya yang diperintahkan itu adalah taubatan nasuha. Ketika seperti itu, insya Allah nanti kita bisa merasakan betapa manisnya keimanan itu. Dan ada salah satu doa gitu ya dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga An-Nasai. Dalam hadis itu disebutkan, ya Allah, hiasilah diri kami dengan perhiasan atau keindahan iman, serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk darimu dan memberi petunjuk kepada orang lain, gitu ya. Nah, jadi doanya itu meminta agar kita diri kita dihiasi dengan perhiasan yang paling indah, yaitu adalah keimanan, gitu ya. Nah, kemudian serta menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah dan juga bisa memberikan petunjuk kepada orang lain. Seperti saya sampaikan bahwa yang namanya keimanan itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri gitu ya, hanya kita saja yang beriman, tapi orang lain kita tidak ajak atau kita tidak membantu yang lain untuk bisa saling taat bersama gitu. Karena kalau kita sendiri yang taat, orang lain tidak kita pedulikan, maka nanti lama-lama hal itu bisa menjadikan sesungguhnya keimanan kita itu menjadi tergerus gitu ya, atau berkurang, bahkan rusak gitu. Karena Allah tidak menciptakan atau menurunkan Islam semata-mata itu hanya untuk individu gitu ya, tapi sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, agar iman kita terjaga gitu ya, butuh penjagaan yang komprehensif sebenarnya gitu ya. Bukan hanya tadi keimanan kita secara individu, tapi juga lingkungan juga harus kita perhatikan. Dan bahkan manisnya iman itu nanti akan betul-betul kita rasakan ketika efek luar biasa secara peradaban itu bisa kita saksikan gitu ya. Karena orang-orang yang beriman itu pasti menunjukkan sikap-sikap yang produktif gitu. Jadi iman itu adalah hasilnya itu produktif gitu ya Mbak, bukan mager gitu kan. Jadi orang yang merasakan manis iman tadi itu adalah orang-orang yang produktif dan bisa melahirkan banyak karya-karya. Kita katakan seperti Imam Syafi'i gitu ya, Imam Malik, dan imam-imam besar yang ada dalam Islam atau para ilmuwan muslim itu kan adalah orang-orang yang betul-betul dalam dirinya itu keimanan itu sudah mentajasad gitu ya, luar biasa sekali, sehingga bisa merasakan betapa nikmatnya Al-Quran, betapa nikmatnya ajaran Islam itu, sehingga betul-betul pelaksanaan di dalam perbuatan mereka itu produktif banget gitu, dan tidak ada waktu untuk membuat mereka itu merasa mager ya, apalagi mager segala hal gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, mungkin itu untuk konferensi kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya rekan tema kita di hari ini, meneguk manisnya iman ya. Jadi rekan dimanapun berada,
Ayo sama-sama kita push ke Ya. iman kita ya Ustazah, supaya menjadi orang yang produktif ya. Insya Allah, amin. Iya, terima kasih ya rekan atas kebersamaannya. Tentunya semoga membawa manfaat untuk kita semua, terkhususnya buat Angel dan juga Ustazah tentunya ya Ustazah. Iya. Jadi sekian dari Angel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.